Robi Srobi Sosri, wa Sri Amri, wa Muhammadani Lisani, wa Qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah telah memberikan banyak-banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa berbuat amal-amal kebaikan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta tentunya untuk istiqomah sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ustaz Esti Purwanto selaku Kepala Sekolah SD Hidayah, yang saya hormati Bapak Sumaryanta selaku pengajar praktek, yang saya hormati Ustaz-Ustazah, ya. Terima kasih atas kedatangannya, dan saya minta maaf sudah sering merepotkan. Ya, di sini saya mau menyampaikan, ya, di sini saya belajar, ya, di sini saya belajar, bukan apa ya, bukan merasa saya paling pintar, tapi di sini saya belajar minta ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Sebelum saya ke materi, mungkin ada sebuah kisah inspiratif yang mau saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi kita sebagai seorang guru. Ada seorang advokat Mesir yang terkenal, ya. Ada seorang advokat Mesir yang terkenal. Terus orang tuanya adalah seorang guru, ya. Orang tuanya seorang guru madrasah. Ketika advokat Mesir itu yang terkenal itu masih kecil, ya. Ketika masih kecil, orang tuanya itu mau berangkat ngajar, tapi anaknya lagi sakit, ya, anaknya lagi sakit. Terus orang tuanya itu ya dilema antara berangkat ngajar atau di rumah menggoni anaknya. Terus orang tua orang Mesir terkenal itu ya sama anaknya tetap dikasih obat, ya. Cara-cara kita dikasih obat, terus dicukupi makannya, terus ditinggal, ya, terus ditinggal mengajar. Terus di tengah perjalanan mengajar, orang tuanya itu tetap berdoa, ya, berdoa kepada Allah, ya, berdoa supaya anak saya itu menjadi apa gitu, ya. Terus pada beberapa tahun kemudian doanya itu terkabul, anaknya menjadi advokat Mesir yang terkenal, ya. Ternyata salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu ketika waktu-waktu seperti itu. Terus mungkin langsung saja saya ke materi. Di sini saya sama Pak Rohmat mau menyampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama topiknya itu filosofi Gajah Dewantara, terus yang kedua itu visi itu apa, terus yang ketiga visi pendidikan Indonesia, yang keempat gambaran murid masa depan, yang kelima visi sekolah dan CGP, terus penyelarasan visi sekolah dan CGP, terus prakarsa perubahan. Terus filosofi Gajah Dewantara, dari pendidikan di Indonesia itu kita menggunakan filosofi anak bangsa sendiri, yaitu Gajah Dewantara, ya. Tidak menggunakan filosofi orang Barat, ya. Tapi saya sudah sering mendengar kalau orang Barat itu biasanya mengambilnya dari Al-Quran, tapi orang Islam sendiri mengambilnya tidak dari Al-Quran, ya. Tapi kita memakai dalam pendidikan di Indonesia itu menggunakan filosofi Gajah Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ya. Di sini kita mendidik anak itu sebagai apa, ya? Kita menuntut membimbing. Kita di sini pada petani, ya, ibarat petani itu ada yang menanam jagung, ada yang menanam padi, ya. Kalau kita menanam jagung, yang ilmu yang kita pakai ya ilmu menanam jagung, jangan ilmu yang kita pakai ilmu padi. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak didik kita, ya, yang mempunyai karakteristik, misalnya karakteristik si A itu disamakan dengan karakteristik
teknik sipil itu tidak bisa ya. Kayak tadi menanam jagung ya ilmunya juga ilmu jagung, menanam padi ilmunya juga ilmu padi. Terus pendidikan adalah peresmian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, kebangsaan, peradaban, kebudayaan di bumi Nusantara agar tumbuh dengan sebaik-baiknya dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Peresmian benih-benih kebudayaan di sini itu peradaban. Jadi kita sebagai guru itu akan merubah peradaban ke depan 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Kalau murid kita sukses, kalau murid kita peradabannya bagus, itu keberhasilan bagi kita ya. Tapi sebaliknya kalau peradaban ke depannya itu malah kacau, ya itu berarti kegagalan bagi kita ya. Terus pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terus bagi diajar sekolah seperti taman, di mana sekolah harus bisa membuat rasa aman, nyaman, menyenangkan bagi peserta didik. Mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik, sekolah merupakan rumah kedua anak-anak ya. Tiga prinsip melakukan perubahan dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara menggunakan 3 prinsip ketika melakukan perubahan dalam pendidikan ya. Yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas itu adalah kita belajar harus berkelanjutan, terus menerus ya, tidak cuma satu kali, jadi berkelanjutan terus menerus. Terus coherence, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita ya. Pendidikan jangan sampai kalah dengan pendidikan bangsa lain ya. Mungkin kita boleh mengambil dari bangsa-bangsa lain ya, tapi kita harus konsentris ya. Konsentris itu pendidikan harus menghargai keberagaman, harus sesuai dengan kebudayaan kita ya. Kebudayaan kita jangan sampai ya kita mengambil pendidikan dari luar negeri tapi kita mengabaikan kebudayaan orang timur. Terus sekarang apa itu visi ya? Visi itu mungkin sebuah mimpi atau cita-cita ya. Kalau seseorang itu tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai visi, itu ibarat orang mati ya. Tapi kalau orang itu mempunyai cita-cita tapi tidak ada ikhtiar untuk mencapainya, itu ibarat orang gila. Orang gila itu ya cuma berangan-angan ya, tapi tidak ingin, tidak ada ikhtiar untuk mencapainya. Terus pengertian visi menurut Ki Hajar Dewantara, cita-cita yang bersifat jangka panjang, jauh ke depan dan mengandung makna yang ke dalam, kemudian berfungsi sebagai arah pandang kemana suatu kegiatan akan diarahkan. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi ya. Jadi suatu lembaga atau organisasi harus mempunyai visi ke depannya. Terus pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan, kekuatan seluruh warga setelah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Terus sekarang visi pendidikan Indonesia, karena ya Indonesia untuk menyiapkan abad 21 ya, pemerintah menyiapkan atau berusaha melakukan perubahan besar-besaran di dunia pendidikan ya. Karena mereka yakin abad 21 adalah salah satu transformasi pendidikan. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernarasitis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong,
kebinekaan global. Terus gambaran murid masa depan, ya, gambaran murid masa depan. Kita punya mimpi murid kita itu ke depan itu kayak apa, ya? Mungkin kita bisa melihat ini. Ya, ini ada kalimat rumpang, ya. Kita disuruh menyelesaikannya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana kira-kira? Kita sebagai guru, kedepannya kita mempunyai mimpi murid kita yang bagaimana kira-kira? Ustaz, mungkin murid kita yang hafiz, hafal Al-Quran, atau murid kita yang disiplin kira-kira? Kita mempunyai mimpi murid masa depan yang bagaimana? Ustaz Ariel. Seperti visi SDG daerah kita itu ya. Ya, berarti yang berakhlak mulia. Berarti ya. Salah satunya berarti kita mimpikan murid yang berakhlak mulia. Mungkin ada murid yang apa? Kira-kira Ustaz mimpikan murid yang apa? Yang insan kamil. Insan itu manusia. Kamil itu yang berakhlak baik. Sempurna ya, manusia yang sempurna. Terus mungkin apa kira-kira kita mimpikan murid yang mandiri, ya, berprestasi, disiplin, apalagi jujur, ya, itu apalagi kira-kira. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid itu apa kira-kira? Amanah, apalagi asap, jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Kita percaya bahwa murid adalah jalan menuju surga. Bagus, Ustaz Bagio. Asal masa depan. Tahu lagi kira-kira? Kita percaya bahwa murid adalah amanah sudah ya. Manusia yang harus dimanusiakan. Ya, Ustaz Azuli manusia. Enak itu benar berarti untuk. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, kira-kira apa? Mengutamakan belajar, mengutamakan murid, mengutamakan apa kira-kira? Pendidikan, ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan, mengutamakan belajar. Kira-kira mengutamakan apa lagi kira-kira? Penanaman akhlak yang baik, ya. Berarti cita-cita ke depan kita kayak gini, ya. Di sekolah kita mengutamakan yaitu akhlak yang baik. Apalagi kira-kira? Ya. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan penting. Ya. Kita harus belajar. Apa kira-kira? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus tanggung jawab. Itu untuk muridnya apa untuk kita? Kita itu punya cita-cita, ini cita-cita kita. Murid kita itu bagaimana gitu loh. Sekolah kita sadar betul bahwa itu kan murid. Kalau Ya, ya. murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu kan beda. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Tidak komanya Dari bacone dari dari prestasi ini kayak nulis BA prestasi itu beda-beda. Karena bungene sing nangkep kayak gitu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Terus yang nomor 5, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Saya sudah baca. Nah, jawabannya tahu. Ngirono ya. Nah, saya bukan murid yang saleh-salehah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi, cerdas, tampil. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tujuan pembelajaran. Asal surga tadi, Ustaz Bagio tadi. Asal masuk surga maksudnya.
sumber belajar inspirasi ya. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan belajar disiplin, adab, sopan santun. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar kebutuhan siswa. Nah, terus yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk saling menghormati, saling menghargai, mencerdaskan anak didik. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan bisa terlaksana dengan berkolaborasi. Jadi perlu teman ya. Terus saya ingin tahu cita-cita Bapak Ibu ya. Saya pengen Bapak Ibu menulis di sini ya. Saya pakai Bapak Ibu aja ya. Cita-citanya ya. Cita-cita murid kita di masa yang akan datang ya. Tadi ada pengen murid yang soleh atau bagaimana? Mungkin bisa dituliskan di sini. Itu berarti harapan kita terhadap murid apa Pak? Adalah cita-cita gambaran murid masa depan ya. Bisa kita renungkan bersama-sama. Murid kita 20 tahun ke depan itu kayak apa ya. Apa mungkin pandai dalam ke-IT-an ya, teknologinya, karena ke depan itu teknologi sudah maju besar sekali. Oke, Saya kepak atau dia. Bulan nulis ya. Bulan depan saya menikah. Lah yang mikir saya nyerahnya kalian mikir. Lah iya. Berapa menit kan? sangat cukup memang. Saya sudah membaca sekilas ya. Yang pertama itu hampir sama semua. Kalau disambi enggak. Yang pertama itu jawabannya sama semua tentang berkarakter, berakhlak mulia semuanya. Ya, terus mungkin ya satu lagi. Kalau membuat kadang ini visi itu sulit dihafalkan, tapi kalau membuat barang-barang ini menghafalkannya lebih mudah ya. Sekarang dari yang Bapak Ibu tulis tadi, kira-kira visi sekolah kita sudah selaras dengan yang kita inginkan tidak? Sudah ya? Ya. Sudah ya? Kalau sudah berarti tidak ada masalah. Terus dari kami dan sama Ustaz Ahmad juga membuat visi ya. Kira-kira visi yang saya sampaikan di sini kira-kira sudah selaras dengan yang Bapak Ibu tulis tidak? Kira-kira kalau visi yang kedua ini. Ini ya sama-sama pandangannya. Mungkin bisa memberikan masukan. Calon berhubung tidak sama saya sama Ustaz Ahmad kemarin belajar ini. Ya, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sudah selaras ya. Jadi kalau sudah selaras dengan Bapak Ibu berarti ini enggak jadi diskusi. Pak perlu dijelaskan Pak, apa namanya profil apa namanya? Profil pelajar Pancasila. Itu. Itu kan ada berapa? 6 ya? 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa, terus mandiri, bergotong royong, terus berkepentingan global, terus berkritis, benaran kritis ya.
disampaikan Terus oke, nanti disampaikan Ustaz Somad di Prakasa Perubahan nanti. Anggap cukup ya, terus nanti disampaikan lagi sama Ustaz Somad tentang Prakasa Perubahan. Dari saya anggap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi diskusi yang materi pertama itu sudah oleh Pak Joko Giri. Alhamdulillah sudah lancar. Mungkinkah ada yang perlu dipertanyakan atau dibagi bersama karena materi pertama tadi bagi Bapak Ibu yang mulia. Visi sebenarnya kalau unsur visi itu berangkat dari visi masing-masing dulu lebih dahulu, atau visi kelas dulu, kemudian setelah itu akan dirangkum menjadi visi sekolah. Yang idealnya seperti itu. Karena ketika kita menyusun visi di kelas itu bisa melibatkan beberapa pihak, orang tua siswa yang diajak. Ini putra putrinya mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa, besok seperti apa. Kemudian nanti pesan itu ditangkap oleh guru kelas, dibawa pada forum rapat. Kalau sesuai dengan aturannya ada rencana kerja jangka menengah. RKJN itu 4 tahunan. Kemudian setiap tahunnya dibedah menjadi RKT, rencana kerja tahunan. Jadi sekolah itu setiap tahun harusnya punya rencana kerja tahunan. Yang itu juga ketika terjadi perkembangan visi misi sekolah itu bisa diubah di saat kegiatan itu. Di sekolah swasta saya percaya visi misi itu sangat mencerminkan keinginan dari orang tua siswa dan sekolah. Tapi di sekolah negeri itu ada visi yang pertama kali dibuat oleh satu kepala sekolah sampai sekarang tidak berubah. Bahkan dibuat prasasti, ditimbul di tembok itu dibuat tulisan timbul. Padahal seharusnya visi itu selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Joko tadi bahwa kita sebagai umat Islam mestinya segala sesuatu bersumber atau mencari dari anak-anak. Tapi di Indonesia ini yang sekolah negeri khususnya yang kurikulumnya negeri atau Kemendikbud Ristek itu di kurikulum Merdeka ini mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu dalamnya ada visi, ada semacam pendapat atau pesan yang mulia bahwa mengajar anak itu seperti menuntun. Yang kita menuntun anak itu, kalau saya tanya menuntun itu di depan anak, di samping anak, apa di belakang anak? Di samping. Karena kalau menuntunnya di depan berarti yang dituntun orang buta. Kemudian kalau menuntun dia dituntun di belakang merasa mesti datang. Tapi ketika di samping anak kita juga mau kepleset, kita bisa cegah. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun. Menuntunnya itu harus selalu berorientasi berpedoman pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara sekian abad yang lalu sudah mencapai filosofi yang luar biasa. Kenapa di kurikulum Merdeka ini baru diangkat kembali menghilangkan tokoh-tokoh dari luar negeri yang dulu sempat kenal juga ketika saya sekolah di SGD itu belajar tentang ilmu pendidikan itu ada filosofinya Montessori dan Froebel. Itu sekarang ditinggalkan karena di Ki Hajar Dewantara sudah lengkap. Maka ketika sampai ke sistem AMO, Ingarso Tulodo, Irmati Memang Ingarso Tutur Handayani, itulah sebenarnya filosofi menuntun. Kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya anak ini nggak boleh dibatas-batasi. Maka untuk ketika belajar IPA, anak-anak hari ini kita akan belajar IPA tentang tumbuhan.
Mas Anton ini belajar Tuhan tentang apa? Jadi tidak kita yang nyekopi, tapi dibangkitkan dari sesuatu. Ini belajar tentang apa itu tumbuhan padi. Nanti akhirnya kan bisa mengubah tanaman monokopi atau suku rumput-rumputan. Saya ingin belajar tentang tanaman mangga, Pak Guru. Jadi menggali yang ini dipelajari anak seperti apa. Sebelum Finlandia menerapkan pembelajaran seperti itu, sebenarnya diajar di Wantoro sudah menanyakan itu. Tetapi dulu kan orang Indonesia berkiblat ke barat atau ke arah Loratok. Padahal kita punya tokoh pendidikan yang luar biasa. Sampai sekarang Kiai Haji Wantoro diangkat sebagai Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan yang pertama Republik Indonesia. Dan sayangnya lagi sekolah yang dirintis Kiai Haji Wantoro itu tidak banyak di Indonesia. Ketika saya SMA masih ketemu sekolah taman siswa itu, dan sekarang jadi bank mandiri di pertigaan Pemda. Kalau sekolah SD lewat situ taman siswa itu yang SMP, yang SMA taman dewasa. Tapi bubar. Bahkan penjenengan mencari kira-kira di Klaten ini sudah tidak ada. Dan di Jogja masih ada universitas, masih ada. Tapi yang tidak ada. Nah kita yang diwarisi seperti itu sudah sepantasnya kita mencoba itu. Walaupun saya yakin agama kita pun juga selaras sejalan dengan filosofi diajar di Wantoro. Jadi mempelajari itu, kalau dulu kita terpancang pada kurikulum harus tercapai, sekarang kita berorientasi atau terpusatkan itu di pembelajaran filosofi diajar di Wantoro. Monggo kalau ada yang tidak didiskusikan sebelum materi yang kami sampaikan, kami serahkan ke Mas Rohman. Untuk membuka saja Pak ya. Saya juga nggak ngerti apa yang saya tanyakan. Cuma nanti ini bisa membuka pembicaraan kita untuk diskusi. Kan tadi belum misi ya. Visi itu adalah pandangan kita ke depan. Yang saya tanyakan yang pertama, kira-kira berlakunya visi itu rata-rata kira-kira berapa tahun, atau memang tidak diganti? Apakah 1 tahun ganti atau 2 ganti atau secara periodik ganti? Kalau misi kan kayaknya memang setiap saat bisa berganti. Tapi kalau visi kan mestinya dalam jangka panjang. Karena panjangnya seperti apa? Jadi mohon untuk nanti bisa didiskusikan apakah satuan pendidikan itu berbeda atau memang harusnya atau idealnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau tadi filosofi Hadir dan diajar di Wantoro itu, kalau tak rasa-rasa memang berat sekali sebagai guru. Tapi insya Allah itu sebagai cara kita masuk surga, insya Allah. Kalau kita memang menyadari betul, ternyata kita ini dikasih jalan yang benar, jadi kita sudah pada jalan yang benar. Yang pengen saya sampaikan adalah aplikasi dari filosofi tersebut. Jadi menuntun itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Apalagi kita menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam diri anak, kodratnya anak itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumarno, kalau anak itu munculnya atau potensinya ke sini, maka kita harus kembangkan itu. Berarti memang guru itu ya memang harus punya punya kelebihan di semua bidang. Ini yang saya belum bisa mencerna. Jadi bagaimana guru yang terbatas ini atau saya yang terbatas ini bisa menuntun, katakanlah kalau di SD ini ada 500 sekian nama itu dengan berbagai potensi yang berbeda. Jadi penerapannya dalam pembelajaran seperti apa? Ini ya 2 hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dapat penjelasan yang memuaskan.
Tadi yang pertanyaan pertama itu lamanya visi ya. Lamanya visi itu dipakai berapa tahun atau berapa bulan itu ya waktunya ya. Ya setahu saya ya, standar nasional itu selama 4 tahun. Ya. Nanti mungkin bisa ditambah sama Pak Sumaryanta ya. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun nanti disesuaikan dengan perkembangan siswa, juga disesuaikan dengan siswa, juga disesuaikan dengan guru-gurunya. Ya. Kalau kita pengen berakhlak mulia, guru-gurunya ya lebih ya. Orang tuanya juga bagaimana itu nanti juga disesuaikan. Itu pertanyaan jawaban dari pertama. Terus yang kedua tadi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu kalau dijalankan berat ya. Ya kita itu profesi sebagai guru itu memang apa ya, gaya nabot. Jadi guru memang gaya nabot tenang. Mendidik siswa itu emang buatan gampang, tidak gampang ya. Mendidik siswa itu tidak gampang ya. Untuk menuntun ke jalan kebaikan itu sulit, tidak gampang ya. Kalau saya ya sebetulnya dalam prosesnya saja. Kalau saya dalam prosesnya itu saya lakukan, saya tuntun dalam hal kebaikan. Toh nanti hasilnya bagaimana, yang penting saya sudah ikhtiar ya. Memang itu sulit ya. Terus sebagai guru itu juga harus terus belajar ya, terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin yang bisa saya jawab itu, mungkin nanti bisa ditambahi sama Pak Sumaryanta selaku pengajar saya. Karena di sekolah saya itu ketemu guru itu saya manggilnya Mbak sama Mas, tapi depan murid saya manggil Pak sama guru. Prakteknya sering Mas gitu. Nah, benar yang disampaikan Pak Joko tadi bahwa visi ini adalah gambaran mimpi kita ke depan dan ada batas waktunya. Kalau di regulasi yang ada di sekolah itu adalah 4 tahunan, berada di rencana kerja jangka menengah. Dan itu sebenarnya visi itu ketika dibutuhkan sewaktu-waktu bisa berubah karena tuntutan dari apa ya, situasi yang harus memang harus untuk situ. Contohnya kemarin itu bisa pas COVID-19 itu visinya bisa berubah saja karena sistem pembelajarannya berubah. Tapi saya yakin kebanyakan tidak. Tetapi ada sekolah itu yang saya sempat diskusi itu sempat berubah visi ketika terjadi COVID-19. Jadi diubah pada tahun pelajaran sebelum pelajaran baru itu diubah karena belum ada kepastian COVID itu akan selesai kapan. Jadi kalau idealnya 4 tahunan sekarang, karena kita punya mengawal 4 tahun itu anak-anak kita, sekolah kita mau dibawa kemana itu sudah dapat. Dan itu di breakdown menjadi misi setiap tahunnya, jadi rencana kerja tahunan. Maka harus ya jangan lagi kalau misi itu bisa menyesuaikan dengan tuntutan di tahun yang akan dilaksanakan. Itu kemudian filosofi pertanyaan filosofi Hajar Dewantara dilaksanakan sangat berat benar. Karena itu pengalaman dari Ki Hajar Dewantara waktu diasingkan di Eropa di mana ya. Jadi dia bekerja, diganggu anaknya, marah, kemudian dikeluarkan dari rumah. Padahal saat itu ada musim salju. Dia bekerja, menyelesaikan pekerjaannya, lupa anaknya dari rumah sudah memilih semua. Kemudian teringat, terperanjat, masuk buka pintu, anaknya dibawa masuk, dipeluk, ditangisi. Aku akan mengabdi kepada kamu. Kamu mau bikin apa? Aku berikan. Akhirnya timbullah pembelajaran yang terpusat pada kebutuhan anak. Diasingkan di Eropa, melulu bekerja, lupa, diganggu anaknya, marah, anaknya dikeluarkan dari pintu rumah. Pada saat itu ada musim salju, anaknya nggak pakai bekal baju yang tebal, akhirnya menggigil, sudah membunuh bibirnya, bahwa masuk ditangisi sama Ki Hajar Dewantara itu. Cerita singkatnya seperti itu. Kemudian dia berjanji, aku akan membahagiakanmu, mensejahterakanmu sampai kapanpun.
Itulah yang didasari kemudian Kiai Haji Mantoro menyampaikan bahwa pembelajaran murid Kiai Haji Mantoro berpusat pada anak. Tidak lagi kalau ketika mungkin tidak mengalami, saya mengalami di luar masuk sekolah. Setelah masuk kelas disiapkan kalau nyanyi bareng-bareng cici loro tebu asani setebu mireng ke guru menau tidak. Jadi anak dulu itu diminta masuk kelas duduk manis mendengarkan apa yang disampaikan guru. Sekarang sudah tidak, itu nggak berlaku pembelajaran seperti itu. Itu namanya memaksakan. Tapi sekarang sudah paradigmanya berubah. Jadi kita melayani sebagai pelayan anak. Pelayan dalam tanda kutip adalah mencerdaskan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau kodrat zaman jelas kita melihat, kalau saat ini pembelajaran masih konvensional akan kita zaman. Sekarang zamannya adalah zaman IT. Revolusinya sudah 4.1, sudah zaman now. Maka jangan kaget kalau penjenengan termasuk saya ini untuk urusan IT diajari anak ini sama-sama tidak dikhususkan. Mungkin saya bisa cerita beberapa kali saya pernah punya HP dipakai untuk bekerja itu tiba-tiba ada ini error. Satu mas Hakim tolong HP bapak nggak sampai 1 menit sudah pulih, malah diajari kiri-kiri jawabnya gini pak. Bahkan data yang dihilang, HP yang dihack oleh orang-orang itu anak yang nggak pernah belajar tentang IT, cuma belajar autodidak setiap hari pegang, itu ternyata dia lebih cepat belajar dan memahami itu. Kalau orang-orang bijak mengatakan di zaman sekarang ini kita melangkah satu langkah, anak kita sudah berlari 900 meter. Jika kita tidak berusaha mengikuti walaupun dengan ketat hati, kita akan terjelas bersama. Maka sekarang aku belajar berbasis pada buku. Anak-anak buka halaman sekiranya kita kembali ke halaman 1. Nggak bisa kembali ke halaman 1 Pak, kalau kenapa lupa halamannya, lewatnya mana ya. Karena ada lucu seperti itu. Pulang ke halaman tapi lupa halaman berapa. Jadi seperti itu. Jadi memang benar yang dikatakan tadi bahwa kalau kita mau melaksanakan filosofi gajah dan itu sangat berat, tapi minimal dalam perlakuan tertentu kita bisa menerapkan apa yang disampaikan Gajah Dewanto. Menuntut tidak harus hal luar biasa. Menuntut anak yang biasa ngomong kasar jadi ngomong yang santun itu sudah berbeda. Anak yang duduk-duduk Pak gurunya lewat diam saja itu bisa diubah juga. Ya minimal kalau Pak Guru lewat itu Pak Guru, selamat pagi Pak Guru, tidak harus berdiri dulu. Syukur dan berdiri, selamat pagi Pak Guru. Itu sedikit saja katanya dengan termasuk filosofi Gajah Dewanto karena pendidikan karakter yang sekarang diangkat di profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada lagi. Sudah terima, sudah bisa terima. Kalau belum terima, belum puas. Mungkin karena misalnya senior saya ini, kalau kita di SD Hidayah ini pernah terjadi perubahan visi. Ingat nggak itu? Ingat nggak? Misi pertama apa itu? Dulu yang dulu sebelum ini ada perbedaan, ada perubahan sedikit ya seperti itu. Karena seingat saya itu perubahan visi itu karena setiap lembaga itu berbeda-beda visinya. Ya, dulu seperti itu. Dulu itu. Kemudian dalam misalnya karena kita itu ingin mengembangkan pendidikan berkelanjutan, maka visi itu disamakan di semua unit satu yayasan seperti itu. Dengan mengedepankan berakhlak mulia dulu. Ya, jadi akhlak mulia itu diutamakan. Pendidikan adab itu lebih penting ya daripada pendidikan secara ilmunya seperti itu. Itu mungkin menjadi gambaran buat kita semuanya terkait visi kita. Visi kita itu dari TK sampai SMA sama. Kemudian terkait masa berlakunya visi, ya tadi dikatakan kalau di sekolah bedanya 4 tahun karena masa
setiap pergantian kepala desa mesti menyetorkan visi misi kepala desa. Bupati juga berbeda nanti 5 tahunan seperti itu. Jadi kondisional itu pergantian visi dari sebuah lembaga. Ya. Karena kita lembaganya pendidikan atau sekolah, maka itu sesuai dengan masa kerja atau tugas kepala sekolah. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi